dari buku yang kita pelajari ternyata candi ini ada yang bilang perwakilan atau anak candi. Candi Brahu itu ada induk dari beberapa candi ini. Itu antara lain Candi Gentong, Candi Gedong, Candi Tengah, dan Candi Muteran. Tapi sayangnya sekarang candi-candi tersebut tidak ditemukan, hanya dua ini. Apakah dua ini salah satu dari Candi Gentong, Candi Gedong, Candi Tengah itu diterangkan dan dimulai sejajar gitu. Kita dari Pokal mempermudah menamakannya Candi 1 dan 2. Asalnya yang terkenal itu Candi Gentong. Karena Candi Gentong itu terletak di pinggir jalan. Candi Gentong merupakan candi yang cukup menarik bagi sebagian masyarakat karena saat ditemukan, dulunya banyak gentong-gentong yang berserakan. Berbeda dengan candi-candi lainnya. Seperti apakah ceritanya? Candi Gentong merupakan salah satu bukti besarnya toleransi beragama pada masa itu. Terbukti bahwa agama Hindu dan Buddha dapat bersanding dan mendapatkan pengakuan pemerintah. Waktu itu agama resmi Majapahit adalah Siwa Buddha. Candi yang tergolong unik ini dibangun pada masa pemerintah Prabu Hayam Wuruk untuk upacara serada memperingati Tribuana Wijaya Tunggadewi yang tidak lain adalah ibunya Hayam Wuruk. Upacara semacam itu dimaksudkan untuk memohon kesejahteraan pemerintah pada zamannya. Selain dibangun dengan menggunakan batu bata yang terbuat dari tanah liat, juga karena bentuknya yang tidak jelas. Candi Gentong hanya berupa tumpukan batu bata yang berserakan di berbagai tempat. Tidak ada arca, relief, dan benda-benda kuno lainnya yang bisa dijumpai di tempat itu. Walau begitu, pada setiap harinya, Candi Gentong banyak dikunjungi oleh wisatawan yang biasanya juga melanjutkan kunjungannya ke Candi Brahu yang hanya berjarak sekitar 10 meter ke arah selatan. Saat sekarang, bentuk bangunan Candi Gentong berupa kaki candi berdenah bujur sangkar berukuran 23,5 x 23,5 meter, sedangkan tingginya 2,45 meter. Boleh dikatakan bangunannya mirip potongan puzzle yang tercerai-berai dan berantakan di tanah. Begitulah kesan pertama ketika melihat Candi Gentong yang berada di desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Di mana potongan batu bata yang terlepas dari susunannya nampak tercecer di tanah, hingga tidak berbentuk candi yang sesungguhnya. Konon pada saat penggalian banyak ditemukan artefak-artefak berupa pecahan keramik DNA dari masa dinasti Yuan dan Ming, fragmen tembikar, mata uang Cina, emas, stupika atau benda berbentuk stupa, dan arca Buddha. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Yuan dan Ming di Cina sudah terjalin erat. Orang-orang Cina sudah berhubungan langsung dan saling tukar barang dagangan. Mengingat waktu itu, barter barang dagangan sudah menjadi media untuk memiliki sesuatu barang yang diinginkan. Candi Gentong ini pernah dilakukan penelitian oleh berbagai pihak, bertujuan untuk merekonstruksi kota kerajaan Majapahit. McLean Pond menyebutkan bahwa Candi Gentong merupakan salah satu dari 3 candi yang berderet dengan arah bujur barat ke timur, yaitu Candi Gedong, Candi Tengah, dan Candi Gentong. Namun kedua candi lain sekarang sudah tidak ada wujudnya sama sekali. Dalam tulisan Verbeek pada tahun 1889, Candi Gentong masih terlihat bangunannya. Tetapi pada tahun 1907, dalam tulisan Nebel,
Candi Gentong sudah tidak tampak bentuk dan wujudnya lagi, karena hanya tinggal berupa gundukan. Usaha pelestarian terhadap Candi Gentong telah dilakukan selama 6 tahun, mulai tahun anggaran 1995 sampai dengan 2000 dan masih terus berjalan pada tahun anggaran 2001. Hasil yang dapat dicapai yaitu menampakkan struktur Candi Gentong 1 dan Candi Gentong 2, serta usaha-usaha pelestariannya. Selain itu, pada lembaran informasinya juga ditemukan benda-benda kuno berupa beberapa buah stupika yang saat ini disimpan di Museum Mojopahit, Mojokerto. Berdasarkan konsep tata ruang dan didukung oleh temuan-temuan artefaktual yang bersifat Buddhis, menunjukkan bahwa konsep tata ruang Candi Gentong adalah mandala stupa, yaitu pembagian ruang yang terdiri dari pusat dikelilingi oleh ruangan-ruangan lain yang lebih kecil. Namun bagi orang awam yang melihat apa yang tampak dan ada di Candi Gentong ini, tentu merasa bingung untuk bisa tahu bagaimana bentuk Candi Gentong yang sebenarnya bila dalam keadaan utuh. Dalam kesederhanaan dan bentuknya yang cukup misterius, Candi Gentong ini mempunyai pesona keindahan tersendiri. Ya, Candi Gentong 1 ini berbentuk busur sangkar. Kalau dari pencari ternyata ini candi ini berbentuk mandala stupa. Gitu. Karena di sini ada 3 struktur atau bangunan, antara lain candi yang bagian tengah itu induknya memiliki ukuran 0,5. Kalau yang kedua ternyata lain lagi, yang bangunan kedua itu makin ke atas akhirnya ada beberapa bata yang menjorok ke tengah itu seperti pelipit, tapi itu makin ke atas makin lebar gitu. Kalau bagian luar, bagian bangunan yang ketiga itu ukurannya 23,5, itu memiliki beberapa bilik. Ya, ternyata saya lihat itu mengelilingi bilik satu bagian tengah itu, makanya tadi dinamakan mandala stupa. Berarti candi ini kemudian besar adalah Candi Buddha. Buktinya juga ditemukan beberapa stupika kecil ditemukan di bagian tengah Candi Gentong 1 ini, dan juga arca Buddha 2, tapi sayangnya nggak ada kepalanya. Dan juga ada beberapa tempat seperti berapa itu emas dan juga keramik dari binatang Sumba. Pak tadi sempat menyebut ada beberapa arca yang ditemukan ya Pak? Ya. Itu di bagian mana Pak? Kalau arca tadi ditemukan di bagian timur candi ini. Timur candi itu ternyata Buddha. Tapi ya? sayang tadi nggak ada kepalanya. Itu lepas dari area situs atau hanya kurang lebih 1 meter dari sini. Kalau bagian situ, bagian sepertinya ada seperti tangga masuk candi, tapi itu tangga apa bukan kita juga nggak tahu. Apakah itu tangga untuk masuk? Karena di barat ternyata itu waktu digali ternyata menemukan sudut seperti tangga naik ke candi. Pak, kalau di sini ditemukan ada berapa struktur bangunan serupa Pak kayak gini? Kalau di sini hanya tadi saya bilang Candi Gentong 1 ini hanya itu terdiri dari 3 struktur. Dan yang utama itu 3 struktur, yang keempat itu hanya seperti pagar mengelilingi situ sini, dan juga ada sepertinya pintu atau tangga naik gitu. Kalau akhirnya itu tangga masuk ke candi itu dari barat. Dari barat, iya. Pak, kalau dinamakan Candi Gentong itu kenapa Pak? Candi Gentong asal mulanya itu yang ini versi dari beberapa. Pertama dari masyarakat, ternyata candi ini dulu itu gundukan tanah yang menyerupai sebuah gentong. Itu. Kalau dari temuan ternyata ada temuan stupika kecil. Stupika itu mengingatkan akan sebuah gentong, kecil berbentuk gentong. Bentuknya seperti, memang kalau kita sebagai orang atau masyarakat seperti biasa ini kira itu gentong kecil. Dan juga biasanya itu stupika itu disimpan di stupa besar. Kemudian dan ini bentuknya makan tadi makan mandala stupa.
Candi Gentong terletak di Dusun Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sekitar 1 km dari pusat kota kecamatan arah utara. Hingga saat ini masih dalam proses pemugaran untuk mendapatkan bentuk yang asli, khususnya masalah pondasi atau kaki candi, mengingat bangunannya sudah mengalami keruntuhan yang cukup parah. Sebuah papan berisi informasi tentang Candi Gentong terdapat di sekitar candi. Berada di dalam bangunan pendopo itu hanya terdapat tumpukan batu bata yang berserakan di berbagai tempat. Sebagian ada yang sudah tersusun dengan rapi dan ada juga yang berserakan begitu saja. Batu bata itu ada yang lokasinya berada di dalam tanah dan ada juga yang berada di atas tanah. Banyak dari batu bata itu yang tercampur dengan adonan tanah liat sebagai bahan pembuatnya yang telah mengering. Untuk memasuki lokasi Candi Gentong ini, tak ada tiket masuk. Hanya memberi uang seikhlasnya saja sebagai pengganti tiket masuk kepada petugas candi yang berada di pos di dekat pintu masuk. Setelah itu, pengunjung bisa langsung menuju ke lokasi candi yang berada di bawah naungan 2 bangunan berbentuk pendopo yang terbuat dari baja dan atapnya yang menggunakan lembaran seng. 89 itu dari buku Perpek 13 itu keterangan orang Belanda, dan dilanjutkan oleh beberapa ahli dan juga dari Belanda. Tapi dari waktu penggalian itu dilakukan oleh bahwa itu Purbakala. Pak, sejauh ini apa hubungan Candi Gentong ini dengan Candi Brau, Pak? Kalau dari buku yang kita pelajari ternyata candi ini ada yang bilang perwakilan atau anak candi. Candi Brau itu adalah induk dari beberapa candi seni. Itu antara lain Candi Gentong, Candi Gedong, Candi Tengah, dan Candi Muteran. Tapi sayangnya sekarang candi tersebut tidak ditemukan, hanya 2 ini. Apakah 2 ini salah satu dari Candi Gentong, Candi Gedong, Candi Tengah? Itu diterangkan dan dimulai sejajar gitu. Kita dari vokal mempermudah menamakannya Candi 1 dan 2. Asalnya yang terkenal itu Candi Gentong, karena Candi Gentong itu terletak di pinggir jalan. Pak, apa ini boleh dikatakan satu kompleks percandian ini, Pak, Buddha, Pak? Ya betul. Ada kalau dari para arkeolog memang di sini itu ada yang menamakan Seribu Candi. Ini yang sebelah mana, Pak? Ya ini bertangga itu ini. Banyak. Tapi ini tidak sampai, sepertinya terputus oleh lorong bagian pinggir bagian bangunan utama, terpisah. Ini apakah seperti tangga ini, apakah hanya untuk seperti terasnya? Karena Candi Gentong ini kan tadi saya bilang ada tangga dari barat. Itu apakah dulu di sana itu ada tangga masuk apa keluar kita tidak tahu, karena ini tidak berhubungan langsung dengan induknya. Ini ada terpisah. Sepertinya hanya berupa pagar atau memang teras saja. Pak, kalau untuk candi ini sendiri menghadap di mana, Pak? Kalau dari skala yang kita percaya, skala dari orang-orang penggalian arkeolog itu ternyata menghadap ke barat. Itu bukti tadi ada temuan dulu waktu penggalian, ditemukan sudut-sudut yang menyerupai sudut tangga masuk ke candi, seperti contohnya di Candi Brau ada tangga bagian barat itu simetris kota orang. Berarti menghadap ke barat, berarti menghadap ke Candi Brau, Pak, ya? Iya betul, menghadap ke Brau. Apakah Buddha itu selalu menghadap barat itu juga nggak tahu. Oh, gitu. Kalau ada yang mengatakan kalau Hindu menghadap ke gunung, ke tempat yang tinggi. Kalau Buddha sepertinya apakah ke barat, apakah dari mata arah angin, nggak tahu.